Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Utomo dan juga teman-teman semuanya. Selamat siang. Ya baik, jadi mohon maaf ya, ini tadi ada gangguan sedikit. Sekarang kita langsung masuk ke modul aset tetap. Jadi di kelompok 6 ini beranggotakan saya, Kintania Olga, Muhammad Faisal Amar, dan juga Nesya Faradila. Next slide. Nah, jadi apa sih modul aset tetap itu? Modul aset tetap merupakan modul aplikasi sakti yang berfungsi untuk mencatat dan mentata usahakan barang milik negara. Dasar hukumnya ada banyak sekali ya, salah satunya itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Next slide. Fungsi modul aset tetap ada 4. Yang pertama adalah integrasi dengan modul komitmen dan bendahara. Yang kedua, memberi data jurnal ke GLP untuk menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan laporan manajerial BUMN. Dan yang terakhir adalah untuk interkoneksi dengan aplikasi pengelolaan BUMN yaitu Siman. Selanjutnya ada manajemen aset. Apa ya manajemen aset itu? Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Esensi utama dari manajemen aset adalah terpenuhinya asas efisiensi, di mana pengelolaan aset diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Dalam melakukan manajemen aset itu terdapat best practice. Apa sih best practice itu? Best practice atau Asset Management dan Control System, biasanya disingkat AMCS, adalah sistem yang digunakan untuk memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung administrasi dan manajemen keuangan dan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, untuk memperkuat kontrol internal dan eksternal, dan yang ketiga untuk memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang andal dan tepat waktu. Model AMCS itu untuk premisnya dibagi menjadi 7, yaitu Updated Legal and Informative Frameworks, ada Central Asset Management Unit, Accrual Basis Accounting, Harmonized Classification, Integrated Computer System, Internal and External Control, dan juga Change Management and Training. Dan untuk aset-asetnya itu dibagi menjadi 7 kelas. Yang pertama ada infrastruktur, aset heritage atau aset historical, natural resources, inventory, PPE, intangible asset, dan juga biological asset. Untuk prosesnya, yang awal sendiri yaitu aset akuisisi, pengakuisisian aset. Selanjutnya dilakukan dengan asset transformation, dan yang terakhir disposal aset. Tipe-tipe aktivitasnya ada 3, legal, management and control, dan juga accounting. Outputnya general purpose financial reporting, specific purpose financial reporting, dan juga asset inventories. Sedangkan transparansi dan akuntabilitasnya ada aspek access to informasi dan juga audit and oversight. Selanjutnya kita membahas barang milik negara. Barang milik negara itu merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah itu terdapat barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak,
barang yang diperoleh berdasar ketentuan undang-undang, dan barang yang diperoleh berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap. Untuk siklus pengelolaan BMN-nya, yang pertama itu ada perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran, lalu dilakukan pengadaan barangnya. Setelah barang sudah ada, lalu digunakan, selanjutnya dimanfaatkan. Setelah itu akan terdapat pemindah-tanganan atau pemusnahan dan juga penghapusan. Dan dalam siklus itu terdapat hal-hal yang selalu dilakukan secara reguler, seperti pembinaan dan pengawasan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan. Dan untuk event-event khusus seperti adanya penjualan aset atau lelang, itu biasanya dilakukan penilaian. Next slide. Ruang lingkup pengelolaan barang milik negara. Ruang lingkupnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi asal perolehannya itu sebagian besarnya berasal dari APBN. Selain itu terdapat dari perolehan lain yang sah. Jenis belanjanya itu nanti akan ada belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bansos, dan juga belanja lain-lain. Setelah itu akan dikelolanya bisa dipergunakan, dimanfaatkan, dipindah tangankan atau dihapuskan sesuai yang sudah tadi dijelaskan. Dan setelah itu atas keputusan penggunaan atau pemanfaatan tersebut akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan itu nanti akan dinilai sebagai aset lancar, aset tetap, dan juga aset lain-lain sesuai dengan karakteristik aset tersebut. Jadi dimasukkan ke pos-pos seperti aset-aset yang ada di sini. Next. Kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang pertama itu, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara akan menguasakan barang milik negara kepada Menteri Keuangan atau Menteri Pimpinan Lembaga. Selain itu, Presiden juga akan menyerahkan BMN kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Penyederhanaan birokrasinya, pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN kepada pengguna BMN itu dijelaskan di pasal 4 ayat 3, dan pendelegasian kewenangan pengguna BMN kepada kuasa pengguna barang itu dijelaskan di pasal 6 ayat 3. Next. Karena barang milik negara itu sangat banyak, biasanya BMN akan memiliki atribut-atribut seperti ini. Jadi setiap BMN itu akan dilengkapi dengan atribut seperti dasar harganya berapa, tanggal perolehannya berapa, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi BMN, spesifikasi, nomor urut, dan kode nama. Selain itu juga ada satuannya, dia jumlahnya ada berapa. Seperti itu. Next. Dan untuk memudahkan pencatatan barang-barang milik negara itu akan digolongkan berdasar sub-sub kelompoknya. Penomorannya itu berdasarkan golongan, bidang, kelompok, subkelompoknya. Semakin ke bawah akan semakin rinci. Seperti contohnya kode barang itu persediaan itu ada di 117XX, dan yang selanjutnya itu nomor urut persediaan tersebut. Next. Untuk tabel kode BMN-nya contohnya seperti ini. Jadi kode 2 itu kan digunakan untuk tanah, dan semakin ke bawah itu ada 2.01 seperti di tabel. 2.0101 itu ada tanah persil. Dan ke bawah lagi semakin rinci lagi 2.010101 itu merupakan tanah bangunan perumahan atau tempat tinggal. Jadi semakin ke bawah itu akan lebih spesifik. Misal kode barangnya itu tanah. Lalu tanah itu tanah apa? Apakah tanah perumahan atau tanah kafling dan sebagainya gitu.
Begitu juga untuk barang-barang seperti peralatan dan mesin dan juga gedung dan bangunan itu sama, semakin ke bawah akan semakin spesifik. Next. BMN dalam laporan keuangan itu dilaporkan di neraca. Pos yang disupport itu ada aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Dan di CALK terdapat keterangan mengenai persediaan rusak atau usang, BMN extra countable, aset bersejarah, dan informasi lain-lain yang perlu didisclose. Jadi tidak semua aset akan dimasukkan ke neraca. Apabila aset itu seperti aset-aset bersejarah, seperti misal Candi Borobudur seperti itu kan tidak bisa dinilai secara nilai sekarang gitu, karena dia ada nilai historinya. Jadi dimasukkan ke CALK, tidak bisa dimasukkan di neraca. Sedangkan untuk aset-aset tetap seperti persediaan dan aset tetap dan juga aset lancar itu dimasukkan di neraca. Untuk laporan operasional itu ada beban persediaan, beban-beban penyusutan dan juga penyesuaian, pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Dan di pos laporan perubahan ekuitas itu terdapat koreksi ekuitas. Next. Dan untuk barang milik negara yang diperoleh dari APBN itu terkait menu transaksinya akan terdapat menggunakan akun-akun yang digunakan seharusnya sesuai dengan jenis akun BMN yang dihasilkan. Seperti pengkodean yang terdapat di slide-slide yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Faisal Amar. Nah, untuk yang berikutnya akan dibahas mengenai aset tetap. Yang pertama terkait dengan siklus modul aset tetap. Jadi, yang termasuk dalam siklus modul aset tetap itu meliputi transaksi-transaksi seperti transaksi BMN, barang milik negara, transaksi ATR, aset tetap renovasi, transaksi KDP, konstruksi dalam pengerjaan, transaksi BMN bersejarah, dan transaksi pihak ketiga. Nah, di transaksi BMN ini juga meliputi BMN yang hilang, usang, lalu ada penghentian penggunaan, usulan penghapusan, aset kemitraan, BPYBDS, barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, lalu ada transfer internal. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut, secara garis besar terdiri dari transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan. Dalam siklus modul aset tetap, yang pertama ada pencatatan, lalu ada persetujuan, monitoring, aktivasi pembelian, pencetakan buku, lalu ada summary, terus pencetakan laporan, penutupan periode, penyusutan, dan konsolidasi. Lalu ini integrasi modul aset tetap dengan modul lainnya. Dari modul bendahara, inputnya berupa dokumen kwitansi. Lalu dari modul komitmen berupa BAST, BAPP, atau BAKP. Nah, keduanya itu akan dijadikan sebagai input pada modul aset tetap, berupa kode, jumlah, dan harganya. Lalu feedbacknya dari modul aset tetap ke kedua modul tersebut berupa informasi pendetailan. Dari modul administrasi akan memberikan referensi kepada modul aset tetap. Sedangkan dari modul persediaan akan memberikan data mengenai summary persediaannya. Lalu dengan modul GLP, modul aset tetap akan melakukan pembentukan jurnal dan closing. Sedangkan dari modul GLP-nya akan melakukan tracing jurnal ke modul aset tetapnya. Lalu ada proses bisnis aset tetap. Nah, di sini ada 3 status, yaitu status rekam, validasi, dan setuju. Status rekam pada aset tetap ini terjadi ketika transaksi pertama kali direkam. Jika statusnya masih bersifat rekam, maka transaksinya masih dapat diubah dan dapat dihapus. Lalu ini tidak tampil dalam laporan karena belum dilakukan validasi dan persetujuan.
dilakukan oleh operator yang data ini akan dilakukan validasi di proses berikutnya. Kemudian ada status validasi. Status validasi muncul ketika yang tadinya berstatus rekam sudah dilakukan validasi oleh validator. Ketika sudah divalidasi tidak dapat diubah dan dihapus. Namun yang statusnya sudah valid tersebut masih belum tampil dalam laporan karena belum dilakukan persetujuan oleh approver. Jika transaksi ini setelah divalidasi ternyata tidak cocok, maka status rekam tadi dapat dibatalkan oleh bagian validatornya. Kemudian ada status yang terakhir, setuju. Status setuju apabila telah dilakukan approval oleh bagian approvernya. Dan nanti yang akan muncul dalam tampilan laporan keuangan adalah yang sudah berstatus setuju. Yang kemudian ada mekanisme perolehan pembelian. Ketika terjadi pembelian, maka akan melibatkan modul komitmen dan modul bendahara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dokumen yang digunakan dari modul komitmen adalah kwitansi, dari modul bendahara berupa BAST, BAPP, dan BAKP. Kemudian di bagian modul aset tetap nanti akan digunakanlah BAST atau nomor kwitansi tadi, lalu akan dilakukan pendetailan, antara lain dengan mendetailkan tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Setelah dilakukan pendetailan, ada dua proses. Yang satu akan dilakukan pencatatan DBR atau daftar barang ruangan, daftar barang lainnya, dan kartu inventaris barang untuk dipisahkan klasifikasinya. Kemudian dicetak buku atau daftarnya. Lalu proses yang satunya, setelah dilakukan pendetailan, akan dilakukan validasi dan persetujuan oleh validator dan approver. Setelah dilakukan persetujuan tersebut, akan dibentuk jurnal aset tetapnya yang akan diberikan kepada modul GLP. Lalu ada juga pembentukan summary-nya yang nantinya akan dicetak sebagai laporan. Lalu ada mekanisme perolehan non-pembelian. Prosesnya hampir sama, cuma karena ini tidak melakukan pembelian berarti tidak ada dari modul komitmen dan modul bendahara. Di sini diawali dengan melakukan pencatatan RUH, rekam, ubah, hapus, terdiri dari kode BMN, jumlah, nilai, tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Sama seperti tadi, ada yang dilakukan pencatatan DBR, DBL, dan KIB, lalu dibuat buku atau daftarnya. Kemudian ada juga yang divalidasi dan di-approve, yang nantinya akan masuk ke modul GLP berupa jurnal aset tetap, dan pembentukan summary, lalu mencetak laporan keuangannya. Nah, yang berikutnya ada cakupan modul aset tetap. Modul aset tetap merupakan salah satu modul dalam aplikasi Sakti yang digunakan untuk pencatatan dan penjurnalan barang milik negara berupa aset tetap dan aset lainnya. Meliputi transaksi yang pertama, transaksi barang milik negara atau BMN, transaksi konstruksi dalam pengerjaan, transaksi BMN bersejarah, transaksi aset tetap renovasi, transaksi barang pihak ketiga, transaksi barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, dan transaksi BMN kemitraan dengan pihak ketiga. Lalu kita akan bahas satu persatu transaksi tersebut. Yang pertama ada transaksi barang milik negara. Yang diperhatikan dalam transaksi barang milik negara, yang pertama ada saldo awalnya, lalu terkait dengan perolehan, perubahan, dan penghapusan. Perolehan mencakup pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan dengan KDP, pembatalan penghapusan, reklasifikasi masuk, bangun serah guna, bangun guna serah, pertukaran, perolehan lainnya, dan reklasifikasi dari BPY BDS. Kemudian untuk perubahan sendiri mencakup pengurangan, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi, koreksi penambahan nilai, koreksi pengurangan nilai, lalu penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi. Sedangkan untuk penghapusan, terdiri dari penghapusan, transfer keluar, hibah keluar,
reklasifikasi keluar, dan koreksi pencatatan. Berikutnya ada transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Sama masih terdiri dari perolehan, perubahan, dan penghapusan. Untuk perolehannya sendiri terdiri dari pembelian, transfer masuk, dan hibah masuk. Untuk perubahannya terdiri dari pengembangan, koreksi penambahan nilai, dan koreksi pengurangan nilai. Sedangkan untuk penghapusan terdiri dari penghapusan, transfer keluar, dan hibah keluar. Lalu ada aset tetap renovasi. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Satker, namun memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap. Nah, transaksinya terdiri dari transaksi pembelian, penyelesaian pembangunan langsung dengan KDP, lalu perolehan lainnya. Lalu ada transaksi BMN bersejarah. BMN bersejarah adalah transaksi yang digunakan untuk pembukuan BMN yang karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dikembangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Transaksi BMN bersejarah terdiri dari saldo awal BMN bersejarah, perolehan BMN bersejarah, dan penghapusan BMN bersejarah. Lalu ada transaksi barang pihak ketiga. Barang pihak ketiga adalah barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan UAKPB. Nah, ini terdiri dari dua transaksi, yaitu transaksi perolehan barang pihak ketiga dan penghapusan barang pihak ketiga. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai transaksi BPY-BDS. BPY-BDS adalah bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Ini merupakan proyek pemerintah yang didanai oleh APBN yang telah diserahterimakan kepada BUMN untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penetapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN. Nah, transaksi ini terdiri dari yang pertama ada perolehan barang pihak ketiga, digunakan untuk pencatatan BMN yang sudah keluar basto atau berita acara serah terima operasional dari pemerintah kepada BUMN. Selanjutnya yang kedua ada penghapusan barang pihak ketiga, digunakan untuk mencatat BPY-BDS yang sudah terbit peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa barang-barang BPY-BDS sudah dicatat sebagai aset BUMN dan sudah proses pengalihan status barang tersebut. Selanjutnya ada transaksi kemitraan pihak ketiga. Aset kerjasama atau kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama atau kemitraan. Transaksi kemitraan pihak ketiga ini terdiri dari yang pertama reklasifikasi BMN operasional ke kemitraan. Digunakan untuk mencatat aset BMN yang sedang dalam masa kemitraan dengan pihak ketiga. Selanjutnya yang kedua ada penggunaan kembali BMN kementerian kemitraan. Digunakan untuk mencatat aset BMN yang sudah selesai proses kemitraan dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada pencatatan KIB. KIB merupakan kartu inventaris barang. Ini merupakan kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan kolektif, dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai atau harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. KIB ini terdiri dari 6. Yang pertama ada KIB tanah, selanjutnya gedung dan bangunan, alat angkutan, alat persenjataan, alat besar, dan bangunan air. Nah, selanjutnya kita masuk ke DBR dan DBL. DBR atau daftar barang ruangan merupakan daftar barang yang mencatat informasi terkait barang inventaris yang ada dalam sebuah ruangan. Sedangkan DBL atau daftar barang lainnya merupakan daftar barang yang mencatat informasi terkait barang inventaris yang tidak ada dalam sebuah ruangan. Selanjutnya ada pencatatan barang hilang. Pencatatan barang digunakan untuk mencatat BMN yang secara substantif sudah dinyatakan hilang berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Pencatatan barang hilang akan menyebabkan kondisi BMN dengan status hilang dan masih muncul di semua buku dan laporan BMN. Nah, transaksi ini terdiri dari 2. Yang pertama ada pencatatan barang hilang, dan selanjutnya ada pembatalan pencatatan barang hilang.
Selanjutnya yaitu penghentian BMN dari operasional pemerintah. Penghentian BMN dari operasional pemerintah digunakan untuk mencatat BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat atau hilang dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Penghentian BMN dari operasional pemerintah akan memindahkan BMN dari kategori aset tetap menjadi aset lainnya. Transaksi ini terdiri dari penghentian aset dari penggunaan dan pembatalan penghentian aset dari penggunaan. Selanjutnya yaitu tutup buku transaksi. Tutup buku transaksi BMN merupakan proses tutup buku saat periode transaksi BMN dinyatakan berakhir. Tutup buku transaksi BMN dilakukan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan periode tutup buku. Pada saat modul akuntansi dan pelaporan melakukan tutup buku permanen, maka modul aset tetap secara otomatis melakukan tutup buku pada periode berkenaan. Dan apabila terdapat transaksi yang belum dicatat setelah tutup buku dilakukan, maka transaksi tersebut dicatat pada periode berikutnya. Selanjutnya yaitu perhitungan penyusutan. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan setiap semester. Perhitungan penyusutan terdiri dari perhitungan penyusutan sementara dan perhitungan penyusutan final. Laporan perhitungan penyusutan sementara dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan lebih awal pada semester terkait dan proses ini tidak melakukan penjurnalan ke dalam modul akuntansi dan pelaporan. Perhitungan penyusutan final dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan pada akhir semester yang bersifat final, sehingga apabila ada aset yang belum dicatat, maka akan dicatat pada periode berikutnya. Perhitungan penyusutan final akan melakukan penjurnalan secara otomatis. Perhitungan penyusutan final dilakukan setelah akhir semester dan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan rekonsiliasi ke KPPN pada periode Juni atau Desember. Selanjutnya ada transaksi periode unaudit dan audit. Transaksi periode unaudit adalah transaksi ketika periode Januari sampai Desember telah dilakukan tutup buku. Pencatatan transaksi periode unaudit diberikan kode periode 13 dan tanggal buku 31 Desember. Sedangkan transaksi periode audit adalah transaksi ketika periode unaudit telah dilakukan tutup buku. Pencatatan transaksi periode audit diberikan pada periode 14 dan tanggal buku 31 Desember. Selanjutnya ada summary database. Summary database digunakan untuk meringkas data transaksi untuk keperluan pencetakan laporan BMN. Data yang dihasilkan dari proses summary digunakan untuk mencetak laporan seperti neraca, penyuntikan, dan lain-lain. Sedangkan untuk mencetak buku atau daftar BMN, menggunakan tabel detailnya sehingga belum misalnya tidak akan muncul dalam laporan, tapi sudah bisa dicetak dalam buku atau daftar BMN. Nah, laporan BMN sendiri terdiri dari yang pertama ada laporan barang kuasa pengguna, yang kedua ada laporan persediaan, yang ketiga laporan penyusutan, yang keempat laporan kondisi barang, yang kelima laporan kondisi BMN di neraca, yang keenam laporan catatan lintas BMN, laporan BPYBDS, yang kedelapan laporan barang hilang, yang kesembilan laporan barang khusus, yang terakhir laporan barang rusak berat. Sedangkan buku BMN terdiri dari yang pertama buku barang, yang kedua buku barang bersejarah, yang ketiga identitas barang, yang keempat data mutasi perubahan, yang kelima daftar barang keuangan, yang keenam daftar barang lainnya, daftar presiden, yang ke-9 daftar BMN yang menentukan hanya, yang 10 daftar BPYBDS, yang 11 daftar barang hilang, ke-12 daftar barang rusak berat, dan terakhir daftar barang pihak ketiga. Nah, yang terakhir ada ancaman dan pengendalian terkait modul aset tetap. Untuk ancaman pencurian, pengendalian yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, yang kedua otorisasi aktivitas, yang ketiga pengamanan akses. Untuk ancaman adanya dapat dilakukan pengendalian seperti update teks. Untuk ancaman adanya error, dapat dilakukan pengendalian seperti update aplikasi dan pengecekan kapasitas perangkat yang digunakan. Sedangkan untuk ancaman kesalahan peletakan pos, dapat dilakukan pengendalian seperti pelatihan ataupun. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah yang ingin